Konstitusi menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini. Kali ini, kuasa hukum Timnas Amin mempertanyakan beberapa menteri yang berkampanye. Bambang Wijoyanto pun menyinggung nama Zulkifli Hasan dalam pertanyaannya di sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK pada Senin 1 April 2024. Ada pengaduan soal ditulis ya Prof, nanti lupa. Ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh menteri. Nah, pengaduan itu dilaporkan ke Bawaslu. Tapi oleh Bawaslu itu tidak diselesaikan. Ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan. Atas dasar itu kemudian diajukanlah ke DKPP tindakan Bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh-utuhnya itu. DKPP kemudian membuat putusan, tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai dan dinyatakan bahwa menterinya, sebut saja Zulkifli Hasan, telah melakukan pelanggaran mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja. Dalam perspektif keahlian saudara saksi, saudara ahli, bagaimana dengan putusan yang seperti itu yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang-ulang kali? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi. Diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan surat edaran yang dibuat untuk menindaklanjuti putusan KPU itu tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi. Kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi dan dipaksakan itu, apa akibat hukumnya? Apakah diskualifikasi terhadap calon-calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan? Terima kasih. Pak Refli, silakan. Iya, tadi saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah begitu? Itu termasuk misalnya tidak, dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini? Cukup ya. Tim Liputan, Surabaya TV.